Pagi ini saya akan sharing dengan saudara. Saya akan berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Jangan Membatasi Tuhan. Langsung saja kita baca ayatnya dalam kitab Mazmur pasal 78. Kita akan sama-sama baca di ayat yang ke-41. Mazmur 78 ayat yang ke-41. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama membaca ayat ini ya. Mazmur 78 ayat 41. 1, 2, dan 3. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Hal pertama yang saya coba sampaikan sama saudara, nanti tolong di rumah saudara punya kesempatan waktu, bacalah dengan teliti, bacalah dengan cermat dalam Mazmur pasal 78 ayat 1, ayat kedua, ketiga turun ke bawah. Maka Anda akan dapat menyimpulkan bahwa ternyata Mazmur pasal 78 ini Mazmur yang menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Sekaligus ayat-ayat ini menceritakan, mengingatkan gitu ya, akan kebodohannya mereka, kebodohan umat Allah di padang gurun. Mengingatkan akan kedegilan hati mereka, mengingatkan akan kekerasan hati mereka, pemberontakan mereka, keluhan-keluhan mereka, omelan-omelan mereka kepada Tuhan. Bahkan mengingatkan mereka pernah mau membunuh Musa di padang gurun. Mereka mau lempar Raja Musa dengan batu, saudara ya. Kenapa? Karena kesukaran, karena kesulitan, masalah-masalah yang menimpa hidup mereka. Mereka mulai mencari blame, mereka mulai mencari kambing hitam. Siapa yang salah? Musa, kamu yang salah. Kamu yang bawa kami keluar dari tanah Mesir, sehingga kami mau minum apa? Kami mau makan apa? Engkau mau bunuh istri kami, engkau mau bunuh anak-anak kami, ternak kami semua mati. Musa, gara-gara kamu Musa. Musa sampai mau dilempar sama batu. Saya ulang saudara ya, Mazmur 78 ini bukan sekedar Mazmur yang menceritakan tentang perjalanan Israel di padang gurun, sekaligus mengingatkan kebodohannya mereka, kekerasan hati mereka, persungutannya, pemberontakannya, termasuk kejahatan mereka, respon mereka yang salah hadapi masalah. Jangan terulang lagi, kata 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Sebab apa yang menimpa mereka dituliskan jadi contoh buat mereka. Kita jangan seperti umat Israel, hadapi masalah ngomel, hadapi masalah kesel, hati gak terima. Itu sebuah respon yang keliru besar. Mari kita belajar. Tolong perhatikan kata-kata berulang kali. Jadi bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Perhatikan kalimat awal. Munculkan ayat, saya baca sekali lagi ya. Berulang kali, jadi udah sering kali, berkali-kali. Apa dikatakan? Mereka, yaitu umat Israel di padang gurun. Apa dikatakan Alkitab? Mencobai Allah. Berkali-kali loh mereka mencobai Allah, dengan mulut mereka, dengan kelakuan mereka. Apalagi dikatakan bahkan berkali-kali atau berulang kali mereka menyakiti hati yang kudus dari Israel. Kata menyakiti ternyata dalam terjemahan New King James Version, atau saya temukan dalam terjemahan versi bahasa Inggris, terjemahan yang lain, tidak ada kata menyakiti. Saya ulang saudara ya, ternyata di dalam terjemahan Alkitab yang lain tidak ada kata menyakiti. Walaupun memang dalam terjemahan Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan mereka berulang kali menyakiti hati yang kudus Allah Israel. Tetapi versi Inggris dipakai kata and limited the Holy One of Israel. Mereka itu dikatakan limited, dan mereka itu membatasi yang kudus dari Israel. Coba bilang sama-sama, membatasi. Pagi ini kita fokus belajar firman Allah tentang jangan pernah membatasi Tuhan. Dengan apa pendeta kita membatasi Tuhan? Dengan mulut kita, dengan kata-kata kita. Kalau Anda mulai berkata begini, Tuhan itu bisa menolong saya di sini, tapi di sini sampai di sini Tuhan gak bisa. Itu namanya Anda sedang membatasi Tuhan dengan mulutmu dan pikiranmu.
Anda mulai berkata, kalau urusan dagang, Tuhan memang bisa datangkan langganan. Urusan dagang pekerjaan, Tuhan memang bisa datangkan berkat. Tapi urusan tubuh saya yang sakit, apakah Tuhan memang bisa sembuhkan saya? Anda mulai bimbang, Anda mulai tidak percaya dengan mulutmu, pikiranmu, isi hatimu. Itu saya beri nama pagi ini, Anda sedang membatasi kuasanya. Sebelum saya bicara lebih dalam menjelaskan ayat ini sama saudara, saya mau tanya dulu kepada Anda. Berapa banyak saudara pagi ini yang sedang doa pagi live dengan saya, ataupun yang siang berikutnya, ataupun yang malam berikutnya ikuti ibadah ini. Berapa banyak saudara yang percaya pagi ini bahwa Yesus Tuhan yang kita percaya, Yesus Tuhan yang kita sembah, kuasanya tak terbatas. Engkau bisa berkata amin. Kalau engkau percaya kuasanya tak terbatas, engkau mulai chatting juga saat ini juga. Aku percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Mulai katakan dengan imanmu, ini statementmu kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kuasamu tak terbatas, engkau sanggup menolong aku. Karena hari-hari ini ada banyak umat Tuhan, orang Kristen modelnya kayak orang Israel. Membatasi kuasa Tuhan karena masalah yang dihadapi. Ya, mari kita lihat di ayat ini. Jadi kalau saya terjemahkan versinya New King James dikatakan begini. Berulang kali mereka itu mencobai Allah, membatasi yang kudus dari Israel. Nah, pertanyaannya adalah, coba Anda lihat pada gambar berikutnya. Bangsa Israel itu berulang kali mencobai bahkan membatasi kuasa Tuhan. Nanti kita lihat mereka membatasi dalam hal apa. Saya pikir aneh juga. Saya nggak habis pikir ya, rasanya nggak masuk akal gitu loh. Israel ini kan berkali-kali ngalami mujizat Tuhan, nggak kurang-kurang ya, banyak kali ditolong, diberkati di depan mata mereka. Tuhan bikin mujizat, kok bisa membatasi kuasa Tuhan gitu loh. Coba Anda lihat ya, saya tunjukkan ayat ini, Mazmur pasal 78, kita baca sama-sama ya. Di ayat ke-12, coba tahan dulu ayat ini ya. Saya mau terangkan sesuatu sama saudara. Apa yang kita bisa belajar dari ayat ini? Ayo sama-sama kita baca dulu Mazmur 78 ayat 12 di pasal yang sama ya. Cuma naik di ayat 12, pasal yang sama ini. Saya ingatkan, sama-sama kita baca 2, 3. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Jelaskan. Ini yang saya katakan gak habis pikir kita, gak masuk akal nih orang Israel. Di hadapan nenek moyang mereka, terjemahan lain berkata di depan mata mereka. Di depan mata mereka loh. Dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir. Ada lihat gambar, keajaiban apa? Mujizat apa yang Tuhan buat atas Israel di tanah Mesir? Ada tahu sejarahnya kan? Bangsa Israel tinggal di tanah Mesir di dataran yang sama, cuman hanya berpisah tempat sedikit saja, bergeser sedikit. Ini di Mesir, ini di Goshen, tapi masih wilayah Mesir. Kalau dibilang kabupaten, bukan kabupaten yang sama, satu rek gitu, cuman ini Goshen, ini Mesir. Goshen itu banyak padang rumputnya. Kira-kira saya pernah tanyakan ketika tour leader ke Israel lewat Mesir. Saya bertanya kepada tour leader, ya hari itu saya tanyakan sebetulnya Goshen itu di mana? Sebagai seorang hamba Tuhan, saya penasaran dong, Goshen di mana sih umat Israel tinggal? Diperkirakan ada di Kairo. Ya, Kairo itu ada banyak padang rumputnya, ada banyak tanda-tanda kehidupan. Israel tinggal di sana, kita nggak bicara itu sih. Tapi Anda ingatkan, apa yang terjadi di tanah Mesir di depan mata mereka bangsa Israel, Tuhan bikin mujizat loh, bikin keajaiban yang menurut saya tak terbatas tuh mujizat. Itu menunjukkan wow hebatnya kuasa Tuhan luar biasa. Dari mulai air jadi darah, ya Sungai Nil semuanya berdarah-darah. Kalau ada sumur, sumurnya ada darah. Kalau ada air di gelas, gelas itu jadi darah. Itu ikan mati berbau busuk. Semua habitat binatang yang hidup di air, berkeliaran di air, semuanya mati. Jadi berbau anyir di Mesir, berbau busuk dengan matinya banyak binatang. Itu enggak selesai 1 hari, itu enggak selesai 3 hari.
Darah itu menggenang di mana-mana. Mereka mau minum darah kah gitu. Itu bikin syok. Itu mujizat yang belum pernah terjadi. Itu terjadi hari itu. Hanya Tuhan mau belain umatnya Israel. Tuhan pengen tunjukkan, ini loh aku Allah Tuhan, Allahmu yang berkuasa, yang kuasanya tak terbatas. Tuhan tunjukkan. Di Mesir air jadi darah semua. Di Israel tidak ada air jadi darah. Di Israel mereka tinggal tenang, mereka damai, dibedakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dinaungi oleh kuasa Tuhan yang besar yang tak terbatas. Tidak cukup itu, tiba-tiba karena gak sadar-sadar tetap keras hati Firaun dan orang Mesir, lalu datang tulah hukuman tulah kata, di mana-mana kata, belum selesai datang nyamuk. Bahkan ada gelap gulita 3 hari 3 malam saudara ya. Di Israel tetap terang, di Mesir gelap gulita. Itu mujizat yang tiada taranya. Belum lagi sampartas binatang semuanya mati. Binatang ternak kambing domba di Goshen umat Israel sehat-sehat saja, tetap dalam perlindungan. Mereka lihat itu loh, hujan es dan seterusnya. Sampai tulah yang ke-10 kematian anak sulung. Itu terjadi tangisan air mata di rumah-rumah Israel, di rumah-rumah orang Mesir. Tapi di Goshen, di rumah-rumah tangga Israel tetap damai, tetap tenang, tidak terjadi apa-apa. Itu terjadi di depan mata mereka. 10 keajaiban, 10 mujizat yang besar, yang manusia gak bisa buat. Tuhan dengan kuasa tak terbatas buat itu atas bangsa Israel untuk belain mereka. Pertanyaannya, kok bisa ya mereka itu membatasi Tuhan? Pertanyaannya saya mau tunjukkan sama saudara. Dalam hal apakah bangsa Israel umat Allah ini membatasi Tuhan? Soal apa membatasi Tuhan? Kita lihat, semoga terlihat ya, Mazmur 78 ayat 18 sampai 20. Dalam hal apa membatasi? Seringkali kita seperti ini, saya baca dalam ayat ini dikatakan begini. Mereka dikatakan mencobai Allah dalam hati mereka. Mencobai dalam hati. Dalam hati itu sudah menyakiti hati Tuhan. Jadi ternyata setiap kali kita membatasi kuasa Tuhan, ya itu menyakiti hati Tuhan. Mencobai Tuhan itu menyakiti hati Tuhan. Dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Saya baca terus ya. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun ini? Kok bisa ngomong begitu ya? 10 mujizat Tuhan udah bisa bikin. Bahkan ada mujizat yang ke-11, laut terbelah jadi 2. Tapi bisa-bisanya ngomong gini, sanggupkah Allah menyediakan makanan kita di sini di padang gurun ini? Bisakah Allah tolong saya? Saya baca dulu ya. Memang lihat ayat ini keterlaluan ya Israel membatasi kuasa Tuhan. Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Ya, tetapi lihat ini tidak enak banget, sakit hati Tuhan. Dengan sanggupkah ia, yaitu Tuhan, memberikan roti juga, makanan juga, atau menyediakan daging bagi umatnya? Sanggupkah Tuhan kasih makan kita? Sanggupkah Tuhan kasih minum kita? Sanggupkah Tuhan kasih daging sama kita? Mereka berkata gini, sekalipun laut merah terbelah jadi 2, sekalipun gunung batu bisa memancar air jadi sungai-sungai, membanjir jadi sungai, sanggupkah dia kasih makan kita? Soal ini loh mereka membatasi Tuhan. Coba dengarkan saya baik-baik. Mereka membatasi dengan mulutnya, bahkan dengan hatinya. Ingat ya, Tuhan itu melihat hati. Tuhan lihat hati. Saya ingatkan sekali lagi, Anda mungkin bertanya-tanya, ternyata dengan cara bagaimana saya membatasi Tuhan? Isi hatimu, maafkan kata-kata saya, mulutmu juga, mulut kita. Ketika kita mulai berkata, kalau urusan ini Tuhan bisa tolong, kemarin terbukti ditolong, tapi urusan sekarang kayak Tuhan gak bisa tolong, itu namanya Anda membatasi. Jelas saya tidak tahu kesukaranmu hari ini, apa yang Anda butuhkan hari ini saya gak mengerti, tapi Tuhan tahu kebutuhanmu loh. Yang menarik, Israel berkata, laut terbelah jadi 2. Itu kan mujizat yang besar. Coba siapa yang bisa bikin lautan terbelah jadi 2. Dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Bahkan di depan mata mereka melihat akar masalah yang besar selama ini. Yang menjajah mereka 400 tahun. Fir'aun dan tentaranya
dikubur itu masalahnya sama air laut. Mereka lihat itu pertolongan Tuhan yang tak terbatas. Tetapi baru ditolong, baru terima berkat mujizat, kok bisa-bisanya berkata, sanggupkah Tuhan beri makan kita di padang gurun? Ini kan perkataan-perkataan yang sama seringkali kita ucapkan. Di hati kita mulai ragu gini, Tuhan bisa gak ya tolong masalahku hari ini? Mungkin hari ini kau punya masalah yang perlu jalan keluar. Engkau mulai berkata di hatimu, mungkin tidak terlepas di mulutmu, tidak pernah ngomong sama siapapun. Ingat ya, Tuhan pernah ngomong sama Nabi Samuel dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Samuel, kamu cuma lihat parasnya. Karena Samuel itu mau mengurapi Eliab, mau mengurapi Syama, mau mengurapi kakaknya Daud namanya Abinadab. Tuhan berkata, bukan dia yang kupilih. Samuel, kamu cuma melihat parasnya, kamu cuma melihat di depan mata, tetapi aku melihat hati. Pantesan Amsal 4 ayat 23 Tuhan berkata apa? Jagalah hatimu penuh dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu baik-baik, kata terjemahan lain, karena hatimu menentukan jalan hidupmu atau masa depanmu. Ya, foundation predict the future. Ya, dasar hati kita menentukan masa depan kita. Seringkali kenapa kita nggak punya masa depan yang bagus? Padahal rancangan Tuhan buat kita, hari depan di depan kita penuh dengan pengharapan. Saya kemarin minggu sempat, atau hari apa saya sempat berkata pada saudara, harusnya yang benar, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu semakin bertambah-tambah. Ada iman itu ya. Tolong Anda iman itu. Anda mesti percaya hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, tahun bertambah tahun. Anda gak usah khawatir. Orang boleh katakan tahun depan 2023 tahun yang gelap. Tapi saya mau kasih tahu, mau tahun gelap atau apapun juga tidak berubah. Makin gelap, makin besar anugerah Tuhan buat saudara. Karena kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan itu bertambah seiring makin bertumbuh iman saudara. Makin yakin percayamu kepada Tuhan, itu kuasa Tuhan makin bertambah. Betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi orang yang percaya. Kuasa Tuhan ukurannya sesuai dengan iman percayamu. Makin kau percaya, makin hebat kuasanya bekerja menyerbu hidup saudara. Anda mesti percaya, bertambah tahun anugerah Tuhan bertambah besar. Tapi seringkali kita mulai membatasi Tuhan di hati kita. Kayaknya masalah ini berat, bisa enggak ya Tuhan tolong? Ini kan problem Anda. Kira-kira Tuhan bisa enggak kasih jalan keluar? Memang dulu pernah ditolong sama Tuhan, tapi yang ini bisa enggak? Sebab ada ini, sekarang ada masalah ini. Itu kan pikiran kita mumetnya begitu kan. Dulu enggak kayak seperti ini, sekarang jadi aneh-aneh. Bisa enggak ya Tuhan tolong? Bisa enggak ya Tuhan sembuhkan saya? Bisa enggak ya Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saya? Itu saya sebut beri nama Anda tanpa sadar engkau sedang membatasi kuasanya loh. Meskipun dalam hati. Kenapa? Tuhan lihat hatimu. Jadi kalau Tuhan bawa meteran gitu, yang diukur bukan kepala kita, bukan lengan kita yang besar. Yang diukur apa? Lingkar hati kita. Bagaimana hatimu? Pagi ini pun di saat kita sedang beribadah, yang Tuhan lihat bukan baju kita walaupun kita mesti rapi. Yang Tuhan lihat adalah kesungguhan hati saudara. Bagaimana kau caramu datang kepada Tuhan? Selalu yang dinilai oleh Tuhan nomor satu, dia lihat hati kita. Makanya masih ingat saya pernah berkata pada satu sesi, Anda gak usah minta apa-apa deh hari ini. Minta Tuhan jamah hatimu, baharui hati. Karena foundation predict the future. Hati kita, dasar hidup ini menentukan masa depan kita. Jadi sederhana, bagaimana masa depan kita di depan. Kita diberkatikah, kita berhasilkah, yang baik kita dapatkan tergantung hati kita sekarang. Percaya gak hati saudara? Saya percaya ibadah yang kita lakukan hari ini karena kau percaya kepada Tuhan, itu menentukan masa di depan saudara, termasuk menentukan 2023. Kesukaran-kesukaranmu akan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Kenapa seringkali doa kita tidak dijawab? Kenapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan yang tanpa batas bekerja dalam hidup kita? Kadang-kadang kita ngiri hati kita sama orang.
kok dia ditolong. Kadang hamba Tuhan bisa iri ya, kok dia dipakai Tuhan luar biasa ya. Kok dia berkatnya luar biasa, kok dia bisa ngalami berkat kayak gitu, kok aku enggak, kok belum gitu. Kadang kita seperti itu. Belajar dari orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, dia pasti percaya sama Tuhan. Hati ini loh, kenapa kita gak ditolong? Karena kita gak percaya membatasi kuasa Tuhan. Hari ini luaskan hatimu, lebarkan hatimu, solidkan hatimu. Untuk apa? Engkau mempercayai kuasa Tuhan itu tak terbatas. Dari awal saya bertanya kepada saudara, berapa banyak pagi ini engkau yang sedang doa pagi dengan saya, engkau percaya kuasa Yesus Tuhanmu itu tak terbatas. Yang percaya kuasa Tuhan tak terbatas, katakan amin. Saya pribadi percaya kuasa Tuhanku Yesusku tak terbatas, sanggup menolong menjaga hidupku. Israel ternyata mereka mencobai Tuhan dengan cara itu. Mari saya tunjukkan beberapa ayat ya kepada saudara dalam Keluaran pasal 17. Saya ingin multimedia boleh sediakan ayat 1 sampai 7. Saya tidak sempat mencatat ayat-ayatnya. Mungkin multimedia bisa cepat menyediakan ayat ini dan saya akan baca ayat-ayat ini saudara ya. Perhatikan ayat ini. 1 sampai 7 agak panjang tapi tolong perhatikan. Ini hal yang penting untuk kita pahami. Bagaimana kita boleh dalam kesukaran kita mengalami kuasa tak terbatas. Pesan di ayat ini pesan juga buat kita. Saya baca ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Bilang sama-sama saya Rafidim. Nanti saya terangkan. Tetapi di sana tidak ada air. Di Rafidim tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, bertengkar sama hamba Tuhan mereka ya. Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Kata Musa. Ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Terus yang keempat. Lalu ini sikap Musa, respon yang luar biasa. Ketika tersudut terpojok. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Dia berdoa. Apa kata doanya? Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Kalau Anda terpojok buntu jalannya, mulai berseru-seru berdoa seperti Musa. Tuhan, apa yang mesti kau perbuat? Tolong aku Tuhan. Anda lihat, sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Dia minta pertolongan Tuhan. Saya baca dengan cepat yang kelima. Dikatakan ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, datang petunjuk tuntunan, berjalanlah di depan bangsa itu, ya, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Terus ayat yang ke-6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, gunung Sinai. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya, kata Tuhan, akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayo sama-sama kita baca di ayat yang ke-7 saudara. 2, 3. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Aneh ya, kok bisa-bisanya Israel kayak begini ya? Atau jangan-jangan ada di antara kita, ketika kita punya persoalan yang berat, jalan kita buntu, kita mungkin sedang sakit di antara saudara, hadapi situasi yang buruk situasinya. Kadang-kadang di hati kita muncul pertanyaan ini, ada gak ya Tuhan dalam hidupku?
Ada nggak ya Tuhan di tengah-tengah pekerjaanku, jalannya kok buntu, aku doa kok belum dijawab-jawab, kok lama belum ada pertolongan, masalahku kok belum berubah, aku sudah mengimani, aku sudah sabar, aku udah percaya Pak Pendeta, adakah Tuhan atau tidak dalam hidupku? Kadang-kadang pertanyaannya konyol seperti ini. Kita ini orang percaya, kita ini anak-anak Tuhan, punya Tuhan yang maha hadir, punya Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Kita seringkali bertanya, Tuhan ini ada nggak dalam hidupku? Dengarkan saya baik, ini pun namanya membatasi Tuhan. Ada berpikir karena kesulitanmu kau merasa Tuhan nggak ada di pekerjaanmu. Karena kesukaranmu kau berkata, Tuhan nggak ada dalam rumah tanggaku. Saya pastikan hari ini dalam lembah kekelaman, dalam kesulitan saudara, dalam kesakitan di tubuhmu yang kau hadapi hari ini. Mungkin kau sedang terbaring di rumah sakit, engkau sedang tidak berdaya, tetap saya berkata Tuhan ada bersama dengan saudara. Dia gak pernah tinggalkan. Jadi jangan pernah ada di hatimu berkata Tuhan ini ada atau tidak sih dalam hidupku. Dia tetap ada. Mari kita belajar bagaimana caranya kita mengalami pertolongan. Nah, saya terangkan di pasal 17 ayat 1 ya. Ada kata Rafidim. Jadi dalam perjalanan di padang gurun, lagi jalan, lalu Tuhan bawa mereka ke tempat yang namanya Rafidim. Selalu dalam padang gurun yang kita hadapi, berjalan di masa-masa kering, tantangan, kesukaran kita hadapi, Tuhan akan tuntun kita, Tuhan pimpin kita dibawa ke tempat yang namanya Rafidim. Apa pendeta Rafidim? Rafidim artinya adalah resting place, tempat istirahat. Rafidim adalah tempat yang tenang, tempat yang teduh, tempat yang adem, tempat yang penuh dengan damai sejahtera, di mana kita bisa meletakkan kepala kita istirahat di situ. Jadi tidak selamanya orang Kristen, orang percaya ngalami namanya padang gurun, nggak ada. Tidak ada ceritanya malam itu terus malam. Ini pasti terbit terang buat setiap kita. Selalu begitu. Tidak ada kita mengalami padang gurun terus. Tidak ada orang susah terus. Pada waktunya Tuhan bawa saudara, Tuhan bawa kita di satu tempat yang namanya resting place. Rafidim. Rafidim itu kalau diterjemahkan pakai bahasa yang panjang, itu seperti di padang gurun. Tapi Tuhan hamparkan kayak karpet kain tebal yang panjang, yang lebar. Lalu kita bisa baringkan kepala di tempat yang kain yang tebal itu untuk istirahat. Tuhan taruh kita di situ. Kamu tenang di sini ya nak, damai di sini, istirahat, rest dulu di sini. Sengaja Tuhan kasih rest, Tuhan kasih damai. Ada waktunya segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan bawa di Rafidim. Tapi sayang di Rafidim mereka mulai ngomel. Kenapa? Tidak ada air. Spirit berontak mereka timbul. Mereka marah kepada Musa sama dengan marah kepada Tuhan. Gak terima, kesel. Rafidim tapi kok gak ada air. Air itu kan kebutuhan kita. Kadang-kadang ini yang buat kita membatasi Tuhan. Kita lagi butuh ini yang kita butuhkan gak ada. Butuh air gak ada air. Butuh ini. Anda pernah dengar cerita gak? Satu kali ada seorang booking hotel bintang 5. Begitu selesai, singkatkan, dia check-in di hotel. Ada hotel-hotel tertentu, mungkin ada pernah masuk. Setiap kita mau masuk kamar yang kita booking, itu ternyata pintu-pintu yang kamar-kamar yang masih kosong, tidak ada tamunya, itu pintunya masih terbuka. Ada pernah nggak masuk di kamar hotel seperti itu? Ada tertentu. Seperti itulah hotel itu kira-kira. Ketika dia masuk itu yang kosong terbuka kamarnya. Check-in, dikasih nomor kamar dan seterusnya. Dia naik ke atas lantai 8. Ketika dia masuk kamar yang terbuka, dia tutup pintunya, dia nyalakan AC, AC-nya mati. Dia mau baring di tempat tidur gak ada spraynya, sarung bantal, sarung goleng gak ada. Dia mau minum, gak ada air minum. Begitu dia lihat situasi itu kayak Rafidim kan. Mau istirahat, mau tenang, mau minum gak ada, AC menyejukkan diri pun gak ada. Langsung marah. Langsung komplain, respon telepon operator berkata, ini hotel cap apa? Ini hotel model apa, katanya bintang 5, spray enggak ada, air minum enggak ada, AC mati, bagaimana? Operator berkata, Bapak di kamar nomor berapa? 8015. Loh Pak,
Bapak itu kan mestinya di sebelahnya 8016. Bapak salah kamar, Pak. Salah masuk karena pintu terbuka. Semua kan dari awal tadi saya ceritakan. Salah kamar. Begitu dia masuk kamar yang benar, semuanya adem, semuanya tersedia. Saudara, begini loh. Yang penting kita itu bersama dengan siapa? Meskipun di Rafidim yang kita lihat tidak ada air, sebetulnya yang penting selama ada Yesus, ada air, gak ada air gak masalah. Selama ada Tuhan, bersama dengan Tuhan, toh nanti tidak ada air, Tuhan bisa adakan air. Percayakah Tuhan yang menuntun kita, yang bawa hidup kita, menyertai kita, Dia itu kuasanya tak terbatas, sanggup memberikan jalan keluar dan menolong setiap kita. Yang penting kita ini berjalan di Rafidim bersama dengan siapa? Kalau bersama Tuhan, tidak usah takut. Dia yang menjamin kehidupan setiap kita. Nah, yang menarik, mereka mulai ngomel. Musa mau dilempar sama batu. Lalu Musa berseru, berteriak kepada Tuhan. Kalau Anda lihat di ayat ke-5 sampai 7, ini kepanjangan kalau saya baca, tapi terpaksa saya baca ya, supaya Anda paham. Cepat-cepat saja saya baca ya. Ketika Musa berdoa, Tuhan kasih solusi. Solusinya bagaimana? Lihat ayat yang ke-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi dengar baik ya. Kalau kau punya kesukaran, tidak ada cara lain, datang berdoa sama Tuhan. Cari Tuhan. Waktu cari Tuhan, Tuhan tuh menolong yang kita nggak bisa kerjakan. Bukan yang nggak mau kita kerjakan. Yang kita bisa kerjakan. Doa kita bisa kan? Berdoalah. Pada waktu Anda berdoa, itu pasti ada tuntunan loh. Pasti ada petunjuk. Bisa lewat keadaan, bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat khotbah seperti ini. Bisa lewat keadaan, maksudnya gini, tiba-tiba ada teman lama yang gak ketemu. Ada, jangan bilang kebetulan, ada lagi makan di rumah makan, ketemu sama dia. Dia yang kasih jalan keluar sama saudara dalam kesulitanmu. Setiap kita doa, itu muncul petunjuk. Nah, petunjuknya begini, berjalanlah di depan bangsa itu. Keluar kamu dari orang yang ngomel-ngomel itu, yang marah-marah itu, yang kepahitan, yang penuh kedendaman, yang hatinya jelek, hatinya negatif. Musa berjalan di depan bangsa itu, keluar dari mereka. Jadi yang pertama, berjalan di depan bangsa itu. Tuhan gak mau Musa terus duduk bersama dengan mereka. Negatif mulutnya, nanti bisa ketularan. Keluar. Tuhan gak suka orang yang ngomel. Pisahkan dirimu, bukan dimusuhin, tapi keluar. Dengan cepat ya, apalagi. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang di antara para tua-tua Israel yang satu roh, satu iman. Bawa sama kamu. Yang tidak satu iman, tukang ngomel, biarin saja, tinggalkan mereka. Apalagi, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Yang kedua, pesannya apa? Untuk terima pertolongan yang tak terbatas. Ingat, jangan kita ngomel, kumpul dengan orang-orang ngomel. Nanti Anda ikut ngomel, jangan bersungut-sungut. Mau ditolong Tuhan, jangan ngomel. Jangan berkata gini, sanggupkah Tuhan tolong saya? Tinggalkan itu loh. Aku percaya Engkau sanggup tolong aku. Yang kedua apa? Bawa tongkat. Tongkat ini saya rohanikan. Tongkat ini bicara iman. Ya, ada satu ayat dalam Ibrani pasal 11 ayat 21. Yakub ketika dia sebelum meninggal, dia memberkati dua anak Yusuf. Dia bersandar di kepala tongkatnya. Ya, kunci penyembahan itu di tongkat, di iman, saudara ya. Saya mungkin kepanjangan kalau bicara itu, tapi dengar baik-baik. Tongkat itu bicara iman. Kalau kita jalan capek, kita sadarnya di tongkat. Ya, kita lelah, berdiri sadarnya di tongkat. Tongkat ini saya beri nama bicara iman. Ketika kita lelah jalani kehidupan ini, lelah hadapi kesukaran, nyandarnya di tongkat, pegang tongkat. Jangan lepaskan tongkat. Tongkat bicara iman. Tongkat bicara percaya kita kepada Tuhan. Jangan lepaskan imanmu. Kalau engkau capek lelah hadapi masalah, kok gak ditolong-tolong? Tongkat yang menopang saudara. Kadang kita jalan itu capek, untung ada tongkat. Makanya Tuhan berkata kepada Musa, Musa jangan lupa bawa tongkatmu. Tongkat bicara iman. Yang ketiga apa? Pukul gunung batu itu. Nanti baca di rumah ya. Gunung batu di mana aku berdiri, Gunung Sinai. Pukul itu gunung batu. Gunung batu selalu bicara pribadi Tuhan. Tapi mukulnya pakai tongkat gunung batu itu. Gunung itu juga bicara masalah saudara ya. Tapi mukulnya pakai apa saudara? Pakai tongkat. Tongkat bicara iman. Jangan bersungut-sungut. Tetap pegang iman. Jadi hari ini yang imanmu mulai goyang. Engkau mulai memperkata gini, Tuhan bisa tolong gak? Ayo kumpulkan imanmu sekarang.
solidkan dalam hatimu dan berkata, aku percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Bukan kebetulan Anda sedang mendengar firman ini, ternyata engkau adalah orang yang sedang bimbang hari ini. Engkau mulai berkata dalam hatimu, Tuhan itu ada gak dalam rumah tanggaku? Kerjaanku kayak gini, Tuhan ada gak? Dia ada. Ayo percaya, dia tak terbatas. Dia sanggup menolong saudara. Nanti ujungnya kita lihat gunung batu itu jadi sungai. Mata air bersungai-sungai. Minum 3 juta orang. Karena ada seorang Musa yang memegang tongkat bicara iman. Kuasa Tuhan dinyatakan. Cuman satu kok kuasa Tuhan terjadi. Lewat iman, percayamu kepada Tuhan. Sekarang imani, percayai bahwa kuasa Tuhan yang tak terbatas sanggup menolong setiap kita.